Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Kali ini aku mau membahas tentang analisis STP pada suatu produk layanan IndiHome dan layanan maskapai penerbangan AirAsia. Yang pertama, kita akan membahas tentang layanan IndiHome. Perusahaan Telkomsel merupakan suatu perusahaan yang juga bergerak di dalam telekomunikasi digital Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 26 Mei 1995. Salah satu layanan internet dari perusahaan Telkomsel yaitu IndiHome. IndiHome atau Indonesia Digital Home yang memiliki berbagai macam layanan yang telah mencakupi adanya seperti layanan internet, telepon rumah, dan internet protokol televisi. Selanjutnya, mari kita analisis STP dari layanan IndiHome. Dari hasil analisis, layanan IndiHome menargetkan kepada segmentasi yang pertama yaitu demografi. Dengan menargetkan kepada rentan usia 25 hingga 65 yang telah berkeluarga, baik memiliki anak kecil maupun yang telah memiliki anak remaja ataupun dewasa. Dengan jenis kelamin baik itu pria maupun wanita yang memiliki suatu pendapatan menengah ke atas maupun menengah dengan adanya suatu pendapatan yang stabil dan berpendidikan segala kalangan maupun pelajar, mahasiswa, ataupun para pekerja. Kemudian, menurut analisis segmentasi geografi, yaitu bahwa layanan IndiHome menargetkan kepada wilayah urban dan suburban yang telah memiliki adanya jangkauan jaringan dengan fiber optik yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu segmentasi fisikografis, yang dimana layanan IndiHome menargetkan kepada individu ataupun kelompok yang memiliki gaya hidup digital savvy dan casual user, yang merupakan seorang individu yang mengikuti adanya suatu perkembangan dari teknologi, maupun individu yang hanya menggunakan internet sebagai memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Kemudian, memiliki suatu minat pada adanya gamers ataupun games online yang membutuhkan jaringan internet yang stabil atau menyukai adanya streaming drakor atau menyukai belajar dan bekerja dengan membutuhkan adanya suatu jaringan internet yang stabil. Kemudian adanya suatu nilai yang dianut yaitu mengutamakan adanya kualitas dan mengutamakan adanya harga, yang dimana seorang individu lebih menyukai kualitas yang lebih baik ketimbang harga. Namun juga ada individu yang lebih dominan memikirkan harga daripada suatu kualitasnya. Kemudian analisis segmentasi behavior, yaitu di mana adanya suatu frekuensi penggunaan baik itu penggunaan berat yang menggunakan internet untuk belajar atau bekerja, dan juga ada frekuensi penggunaan yang sedang, yaitu seorang individu yang hanya menggunakan internet hanya mencari suatu informasi saja. Jika dilihat dari sisi suatu keuntungan yang dicari, maka seorang individu itu akan mencari adanya suatu kecepatan dan harga yang terjangkau. Dari hasil segmentasi yang dihasilkan, maka terbentuknya adanya targeting pada layanan IndiHome, yaitu menargetkan kepada usia 25 hingga 65 tahun yang telah berkeluarga dan memiliki anak dengan berpendapatan menengah ke atas yang bertempat tinggal di wilayah urban dengan jenis kelamin baik pria maupun wanita. Dan layanan IndiHome juga menargetkan kepada konsumen yang sedang berpendidikan, baik itu pelajar maupun mahasiswa, untuk mendukung kelancaran pendidikannya. Kemudian, yaitu analisis yang terakhir,
analisis positioning dari layanan IndiHome, yaitu merupakan IndiHome memiliki suatu koneksi internet yang cepat dan stabil dengan menggunakan adanya layanan fiber optik terbaik di kelasnya. Dan layanan IndiHome juga merupakan suatu solusi lengkap untuk keluarga dikarenakan para pelanggan IndiHome dapat menikmati adanya internet cepat dan TV kabel dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita akan membahas tentang layanan maskapai penerbangan AirAsia. PT Indonesia AirAsia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang menginginkan baik itu tua ataupun muda akan merasakan terbang dengan nyaman dan aman. Dengan adanya harga tiket yang murah atau terjangkau. Perusahaan AirAsia memiliki suatu motivasi bahwa usaha yang bertumpu pada adanya filosofi dengan tarif rendah, sehingga dapat menekankan pada suatu operasi sesederhana dan efisien. Selanjutnya mari kita analisis STP dari layanan penerbangan maskapai AirAsia. Dari hasil analisis segmentasi demografi, yaitu bahwa perusahaan maskapai AirAsia menargetkan kepada usia 18 hingga 55 ke atas yang senang akan suatu berpergian untuk melakukan liburan atau perjalanan bisnis maupun mengunjungi keluarga. Dengan jenis kelamin baik pria maupun wanita dengan memiliki adanya suatu pendapatan menengah ke atas. Untuk individu yang memiliki suatu anggaran fleksibel dan memperhatikan adanya kualitas, kemudian juga adanya pendapatan menengah ke bawah untuk individu yang mencari harga tiket pesawat dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan berpendidikan baik itu mahasiswa ataupun pegawai kantoran yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai penerbangan. Selanjutnya yaitu analisis segmentasi fisikografis yang dimana maskapai AirAsia menargetkan kepada gaya hidup individu yang suka berpetualang, memiliki suatu gaya hidup yang hemat dengan mencari harga tiket yang paling murah, memiliki gaya hidup yang nyaman, yaitu seseorang yang mencari adanya penerbangan yang nyaman dan efisien, dengan memiliki suatu minat suka backpacker atau individu yang menjadi wisatawan bersama keluarganya, dengan menganut adanya nilai kebebasan dan suatu nilai harga yang seimbang dengan kualitas. Kemudian yaitu segmentasi geografi yang dimana perusahaan AirAsia menargetkan kepada wilayah kota-kota besar yang memiliki adanya peluang aktivitas penerbangan yang lebih tinggi dan negara-negara Asia serta negara Eropa dan Amerika. Kemudian analisis segmentasi behavioral dari maskapai penerbangan AirAsia yaitu menargetkan kepada seseorang yang melakukan penerbangan dengan sering yang dimana ia mencari suatu program loyalitas dan fasilitas tambahan. Dan juga ada individu yang melakukan penerbangan dengan jarang karena hanya melakukan berpergian dengan pesawat pada saat adanya keperluan khusus saja. Dari sisi pemesanan, terdapat adanya individu yang senang memesan tiket melalui online karena terdapat banyaknya promo-promo. Dan juga ada individu yang senang memesan secara offline melalui agen perjalanan secara langsung. Kemudian, jika dilihat dari sisi suatu sensitivitas harga, terdapat adanya individu yang sangat sensitif terhadap harga, namun juga ada individu yang kurang sensitif terhadap harga. Selanjutnya yaitu analisis targeting dari perusahaan AirAsia yang telah menargetkan kepada
usia 18 hingga 35 tahun yang memiliki suatu gaya hidup yang aktif dan sering melakukan bepergian untuk liburan. Perusahaan AirAsia juga menargetkan kepada wisatawan yang hemat dan kepada keluarga muda yang memiliki anak dengan mencari adanya kenyamanan dengan melihat suatu fasilitas yang mendukung kepada adanya kebutuhan anak-anak. Analisis strategi yang terakhir yaitu positioning dari perusahaan AirAsia, yaitu maskapai penerbangan dengan berbiaya rendah. Maka AirAsia dikenal sebagai pionir LCC dari Asia Tenggara, sehingga penerbangan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas dengan menggunakan adanya slogan "No Everyone Can Fly" dan menjadi suatu maskapai dengan penerbangan yang inovatif dengan memberikan adanya suatu pengalaman perjalanan yang unik dan menyenangkan bagi para penumpang dengan sering mengadakan berbagai promo yang menarik